Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sangat keras, memeras keringat dari pagi hingga malam, namun rasanya rezeki seperti selalu tertahan dan habis begitu saja untuk hal-hal yang tidak terduga? Mungkin masalahnya bukan pada kurangnya usaha Anda, melainkan pada adanya penghalang tak kasat mata yang terbentuk dari kebiasaan harian Anda sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita menggali lebih dalam mengenai rahasia besar ini, mari kita bangun kebaikan dengan menekan tombol like, menuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar agar diaminkan oleh ribuan orang lainnya, dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih berkah. Rezeki adalah ketetapan Allah, namun ada hukum sebab akibat yang seringkali kita abaikan. Penghalang pertama yang paling nyata namun sering disepelekan adalah kebiasaan mengeluh. Mengeluh adalah bentuk nyata dari pengingkaran terhadap nikmat yang ada. Padahal, Allah SWT telah berjanji dengan sangat jelas dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ketika lisan kita dipenuhi keluhan, kita sedang menutup pintu tambahan nikmat tersebut. Sebaliknya, rasa syukur akan membuat hati tenang dan menarik energi positif yang memudahkan urusan rezeki kita. Namun syukur saja tidak cukup jika kita masih memiliki sifat materialistis yang berlebihan. Sikap yang selalu mengukur kemuliaan seseorang hanya dari harta dan jabatan adalah racun bagi keberkahan. Jika kita mulai memuja kekayaan dan memandang rendah mereka yang kekurangan, maka saat itulah Allah akan mencabut rasa cukup dalam hati kita. Hal ini sangat berkaitan dengan sifat ria atau pamer kekayaan. Banyak orang saat ini terjebak dalam rasa ingin dipuji, merasa bahwa semua harta adalah murni hasil kerja kerasnya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kesombongan inilah yang menjadi dinding tebal yang menolak datangnya rezeki langit. Selanjutnya, kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Mengonsumsi makanan haram, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya melalui jalan yang tidak jujur seperti korupsi, mencuri, atau manipulasi, akan mematikan cahaya hati. Tubuh yang tumbuh dari harta haram akan terasa berat untuk diajak sujud dan beribadah, sehingga doa-doa pun menjadi tertahan di langit. Ini seringkali terjadi karena ambisi duniawi yang tidak terkendali. Kita terlalu mengejar dunia namun lupa bahwa pemilik dunia adalah Allah. Jika kita terlalu sibuk mengejar bayangan dunia namun melupakan ibadah, maka Allah akan membuat kita merasa lelah tanpa pernah merasakan kepuasan. Ketidaksadaran kita dalam menjaga amanah tubuh juga menjadi faktor penting. Kesehatan adalah modal utama dalam menjemput rezeki. Jika kita lalai menjaga kesehatan atau justru menggunakan kekuatan tubuh untuk melakukan maksiat, maka secara tidak langsung kita sedang menolak karunia besar dari Allah. Begitu pula dengan lisan yang sering digunakan untuk gibah atau bergosip. Waktu yang sangat berharga, yang seharusnya bisa digunakan untuk produktivitas dan zikir, justru habis untuk membicarakan aib orang lain. Kebiasaan ini tidak hanya menambah dosa, tetapi juga menyempitkan jalan rezeki karena hati menjadi kotor dan penuh dengki. Terakhir, perhatikanlah emosi kita. Menjadi sosok penggerutu dan mudah marah adalah tanda bahwa seseorang tidak ridho atas takdir yang Allah berikan. Kemarahan yang terus-menerus menunjukkan bahwa kita sedang protes terhadap pembagian rezeki dari Sang Pencipta. Rezeki sangat menyukai jiwa yang lapang dan pribadi yang pemaaf. Oleh karena itu, mari kita bersihkan hati kita dari sifat buruk ini agar aliran keberkahan mengalir deras tanpa hambatan. Jangan lewatkan penjelasan yang lebih mendalam pada video berikutnya mengenai amalan-amalan khusus yang bisa mempercepat datangnya rezeki agar pemahaman Anda semakin utuh dan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak dengan hati yang terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.